Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, menghadiri taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita melanjutkan kajian ahad ketiga, yaitu membahas kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang dosa besar yang ke-57, 58 dan 59. Dosa besar ke-57 yaitu mencaci maki sahabat Nabi SAW, ini dosa besar. Kemudian mencaci maki orang-orang Ansor secara khusus, itu juga dosa-dosa besar. Dan mengajak kepada penyimpangan atau kesesatan, ini juga dosa-dosa besar. Kita sampai di dosa besar yang ke 59 atau 60? Sekarang 60 ya. Sekarang masuk dosa besar ke 60, yaitu penulis di sini memberikan judul perempuan yang menyambung rambut, merenggangkan gigi dan bertato. Dalam hal ini penulis yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala membawakan hadis Nabi SAW, yaitu ada dua hadis dalam pembahasan ini. Di antaranya yaitu Nabi SAW bersabda, la'anallahul wasilata wal mustausilah wal washimata wal mustaushimah wan namisata wal mutanammisah wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallah. Nabi SAW bersabda, Allah melaknat, la'anallahul wasilata wal mustausilah. Allah melaknat seorang wanita yang menyambung rambutnya, yang menyambung rambut dan meminta untuk disambungkan. Kemudian Nabi melanjutkan, al-washimata wal mustaushimah. Allah melaknat perempuan yang bertato dan meminta untuk dibuatkan tato. Wan namisata wal mutanammisah. Dan Allah melaknat perempuan yang mencukur bulu alis di wajahnya dan wanita yang meminta untuk dicukurkan alisnya.
Al-mutakhallijati lil husni, perempuan yang merenggankan gigi untuk mendapatkan kecantikan. Al-mughayyirati khalqallah, yang telah merubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita bahas hadis ini, yaitu Nabi menyampaikan la'anallahu al-wasilata wal mustausilah, yaitu Allah melaknat seorang wanita yang menyambung rambut dan meminta disambungkan rambutnya. Ya. Di sini ketika ada kata-kata laknat, ini menunjukkan bahwasanya hal ini merupakan dosa besar. Ya, dosa besar. Karena ciri-ciri dosa besar itu adalah disebutkan laknat. La'anallahu al-wasilata wal mustausilah. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan meminta disambungkan rambutnya. Ya. Maka di sini sifatnya seorang manusia, khususnya seorang wanita, itu ingin tampil cantik, kan begitu. Ingin kelihatan cantik di hadapan siapa? Semua orang, kan begitu. Kalau bisa semua orang. Ya. Sehingga keinginan untuk tampil cantik, ingin mendapatkan pujian, mendapatkan penghormatan, khususnya di saat pesta pernikahan. Ya. Maka di sini tidak sedikit seorang wanita yang dia jauh dari ilmu agama, di saat dia berhias karena ingin tampil cantik, maka dia pun melanggar rambu-rambu yang ada di dalam Islam. Di antaranya adalah menyambung rambut dan meminta untuk disambungkan rambutnya. Ya. Jadi kalau seorang wanita rambutnya sudah ada, dia sudah punya rambut. Ya, rambutnya mungkin pendek. Kemudian wanita ini enggak puas. Saya enggak puas dengan rambut segini. Akhirnya dia datang ke salon, ya. Datang ke mana? Ke rumah sakit atau ke salon? Salon, kan gitu ya. Datang ke salon, minta ke pegawai atau ownernya, tolong diatur rambut saya agar kelihatan cantik. Entah itu disambung apa, sambung rambut yang lain. Maka ini yang meminta untuk disambungkan rambutnya dan yang membantu menyambungkan, ini dua-duanya terkena laknat. Sama-sama melakukan dosa besar. Kan Nabi menyebutkan la'anallahul wasilata wal mustausil. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan meminta untuk disambungkan. Ya, yang meminta, yang datang customer ini dilaknat. Yang menyambung pegawai salonnya itu juga terkena laknat. Dalam artian sama-sama tercebur dalam dosa besar. Bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Ya. Disebutkan dalam hadis yang lain, ya, suatu saat ada di zamannya Nabi SAW. Ya, ada seorang di zaman Nabi, ada namanya Ummu Ya'qub. Seorang wanita namanya Ummu Ya'qub. Ummu Ya'qub ini datang menemui Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud waktu itu menyampaikan dari sini, la'anallahul wasila wal mustausila. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, menyampaikan hadis. Kan para sahabat kan seperti itu, kalau mereka dapat hadis, mereka sampaikan. Tidak mereka sembunyikan. Waktu itu Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hadis ini. Sampai hadis ini terdengar di telinga seorang wanita namanya Ummu Ya'qub. Akhirnya Ummu Ya'qub ini datang menemui Abdullah bin Mas'ud. Telah sampai kepadaku dari engkau bahwasanya engkau melaknat pelaku ini, pelaku ini, pelaku ini. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengiyakan, iya. Mengapa saya tidak menyampaikan hal itu? Itu adalah hadisnya Nabi SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini hadisnya Nabi. Ya, bahwasanya Rasulullah melaknat, menyampaikan Allah melaknat orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini.
Ya. Kemudian kata siapa tadi, Ummu siapa? Ummu Yakub itu ngomong, aku ini sudah baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Di situ tidak ada larangan untuk menyambung rambut dan diminta menyambung rambut, kata Ummu Yakub ini. Iya, aku sudah baca Al-Quran, nggak ada larangan di Al-Quran itu Allah melarang hamba-hambanya yang wanita itu untuk menyambung rambut dan diminta disambungkan rambutnya. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membawakan ayat di surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma naha ankum fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh Rasul maka terima, dan apa-apa yang dilarang maka tinggalkan. Di sini Nabi kan menyampaikan, ya, Nabi mengabarkan, dan apa yang beliau sampaikan pasti benarnya karena yang disampaikan beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wanita ini itu enggak terima ketika Abdullah bin Mas'ud menyampaikan dari sini Allah melaknat wanita yang begini. Wanita ini enggak terima. Saya ini sudah baca Al-Qur'an, tapi enggak saya dapatkan ayat yang di situ Allah melarang wanita itu menyambung rambut atau diminta disambungkan rambutnya. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud membawakan ayat tadi. Apa-apa yang dibawa oleh Rasul, maka apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul maka kerjakan, apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Di sini Nabi menyebutkan, kalau di situ Nabi mengabarkan Allah melaknat, bahwa ini menunjukkan ini adalah sebuah larangan. Jangan diterjang. Kalau Anda terjang, ya silakan Anda siap-siap mendapatkan laknat dari Allah. Laknat itu maksudnya dijauhkan dari rahmat, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian Ummu Yakub ini masih kurang legowo, kurang marem gitu loh bahasanya. Tapi aku melihat keluargamu melakukan seperti itu, sampai Ummu Yakub ini menuduh Abdullah bin Mas'ud, keluargamu juga melakukan hal itu. Maksudnya keluargamu yang perempuan itu juga pernah melakukan hal itu. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud pulang ke rumahnya. Kalau apa yang kau katakan itu betul, maka aku akan menceraikan istriku kalau dia melakukan seperti itu. Buktinya tidak. Ya. Jadi ini hadis yang lain, ini riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana seorang muslim dan muslimah itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Di dalam hadis yang lain, ini masih potongan yang pertama dari hadis ini ya. La'anallahul wasila wal mustausila. Allah melaknat orang yang wanita yang menyambung rambut dan wanita yang meminta disambung rambutnya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Aisyah waktu itu, di zamannya Aisyah, ada seorang wanita dari kalangan Ansor itu menikah. Seorang wanita di kalangan Ansor, sahabat Ansor itu menikah. Setelah menikah, wanita ini sakit para jemaah. Sampai rambutnya itu rontok, brodol gitu, sakit ya. Tapi masih ada, rambutnya itu masih tersisa, bukan brodol, maksudnya habis-habis itu entek itu enggak. Ya, kata Aisyah, pernah di zaman itu ada wanita dari Ansor, setelah dia nikah, kata Aisyah, ini dia sakit, kemudian rambutnya itu rontok. Ya. Kemudian wanita tersebut ingin menyambung rambutnya. Kemudian wanita itu datang kepada Nabi dan bertanya, boleh enggak seperti itu? Akhirnya Nabi menyampaikan dari sini, la'anallahul wasila wal mustausila. Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta untuk disambung rambutnya. Ya. Jadi ini ada sebabnya hadis ini. Waktu itu di zaman Nabi ada wanita dari kalangan Ansor, dia menikah, setelah nikah sakit, kemudian sampai rambutnya itu rontok, tapi masih ada, masih tersisa, bukan habis-habis itu. Kemudian datang kepada Nabi bertanya, ternyata Nabi menyampaikan dari sini dan ini hukumnya tidak boleh. Ya, hukumnya tidak diperbolehkan. Kemudian juga di dalam hadis yang lain dari Muawiyah radhiyallahu anhu, di musim haji Muawiyah itu beliau pernah naik di atas mimbar. Ya. Kemudian di atas mimbar beliau mendapatkan ada orang-orang itu yang menyambung rambutnya. Kelihatan sama Muawiyah. Ya.
Akhirnya Muawiyah bertanya, di mana ulama-ulama kalian, di mana ahli ilmu di kalangan kalian? Aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, innama halakat banu Israel khina ittakhadha hadhihi nisa'uhum. Sesungguhnya wanita-wanita Bani Israel itu binasa karena wanita-wanita mereka melakukan hal ini, yaitu menyambung rambutnya. Ya, menyambung rambutnya. Ya, ini perlu diperhatikan bagi kalangan wanita. Kalau rambut itu masih ada, ya walaupun mungkin pendek, tapi masih ada, jangan kita menyambung dengan rambut yang lain. Ya, menerima apa yang telah Allah ciptakan untuk kita, apa yang telah Allah berikan untuk kita, kita terima. Bagaimana kalau kita menyambung rambut supaya tampil cantik di hadapan suami? Sama, hukumnya sama, yaitu hatta untuk suami tetap tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Kemudian bagaimana menggunakan wig? Ya, wig itu apa, Bu? Rambut palsu kan begitu ya. Wig, ya, WIG kan gitu. Di sini wig ini ada kaitannya di pembahasan kita. Kata para ulama, hukum wig itu asalnya haram. Ya, sebagaimana hadis yang disebutkan, sesungguhnya wanita-wanita Bani Israel itu binasa disebabkan karena wanita-wanita mereka menyambung rambutnya. Salah satu sebab wanita-wanita Bani Israel itu diberikan hukuman oleh Allah karena wanita-wanita mereka itu menyambung rambutnya. Ya, ini hadisnya umum. Ya, secara asal hukumnya itu haram. Kemudian yang kedua, wig ini sendiri seperti Syekh Utsaimin itu dilihat tujuannya. Kalau misalnya wanita itu dia rambutnya habis, jadi nggak tersisa, gundul gitu. Kemudian wanita ini menyambung rambut dalam rangka menutupi aib, bukan untuk mempercantik diri, maka ini masih diperbolehkan. Ada yang seperti Syekh Utsaimin, kalau untuk menutupi aib, karena kalau wanita rambutnya habis itu kan merupakan aib ya, cacat ya, sehingga dia menyambung rambut secukupnya, sekedar menutupi aib, maka ini nggak masalah. Yang penting bukan tujuannya untuk apa tadi? Mempercantik diri, ini yang dilarang. Ya, tapi seandainya wanita tadi hati-hati, walaupun dia memang Allah takdirkan rambutnya habis, kemudian dia sabar dan suaminya tetap ya menerima karena memang karena sakit, suaminya paham istrinya sakit, kemudian setelah sakit rambutnya habis, yes, sabar sampai Allah SWT berikan, mungkin Allah tumbuhkan lagi rambutnya, itu bagaimana? Ya. Jadi ada yang membolehkan selama itu tujuannya sekedar untuk menutupi aib, bukan untuk mempercantik diri. Ini disebutkan di salah satu website ya, salah satu website. Kemudian kita lanjutkan, wal washima, sama ini ya, kayak konde sanggul itu kan kayak rambut juga ya. Itu gimana, nggak tahu ini, coba nanti ditanyakan aja. Itu nyambung rambut, itu rambut palsu dan sebagainya. Supaya intinya orang memakai itu kan supaya tampil lebih cantik, lebih elegan, dipuji orang, itu kan seperti itu. Jadi ada benang merah antara pembahasan ini dengan pemakaian wig. Kalau wig tadi sudah saya jelaskan, seperti ada yang mengharamkan secara mutlak, dijauhi saja. Ya. Kemudian kalau sanggul dan konde ini, wallahu alam, nanti bisa, kalau kita ragu, dijauhi saja apa adanya. Kecantikan yang penting itu kecantikan batin. Ya. Kecantikan batin itu dengan ibadah, taat kepada Allah. Ya. Salatnya dijaga, kemudian hatinya dijaga, jangan sampai hasad, iri. Itu kecantikan batin yang juga penting bagi muslim dan muslimah, bukan sekedar kecantikan lahiriah. Nabi SAW pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum
wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi pernah menyampaikan sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian dan tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian, apakah kurus, gemuk, tinggi, pendek. Allah enggak melihat itu semuanya. Ya. Walakin yanzuru ila qulubikum, kata Nabi, akan tapi Allah melihat isi hati kalian dan amal ibadah kalian. Ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ ada pahala dan ganjarannya itu hati dan amal kita, amal ibadah kita. Ya. Jadi apapun bentuk rupa bagaimanapun fisik yang Allah berikan, maka kita syukuri. Ya, kita kita syukuri. Ya, tetap kita berusaha berpenampilan indah. Kalau perempuan khususnya di hadapan suami, karena Nabi bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbu al-jamal." Allah Maha Indah dan Allah menyukai keindahan. Tapi keindahan yang di sini maksudnya sesuai dengan rambu-rambu Islam. Bukan kita sudah tahu larangan menyambung rambut, itu kan Allah cinta keindahan. Tapi kan ini ada larangan juga, jangan dibentrokkan ada satu hadis dengan hadis yang lain. Ya, Allah mencintai keindahan itu keindahan yang sesuai dengan apa yang telah Allah syariatkan, ada rambu-rambunya, kan begitu. Ya. Kemudian dalam hadis ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyampaikan wal washimata wal mustaushimah. Allah melaknat perempuan yang menato tubuhnya dan meminta untuk dibuatkan tato. Ya. Ini Nabi sampaikan hadis ini 14 abad yang lalu. Ya, 14 abad yang lalu. Dan ini menunjukkan bahwasanya tato di zaman itu identik dengan seorang wanita. Ya, bukan tato itu dipakai untuk seorang laki-laki. Tapi di zaman kita kan beda. Di zaman kita yang lebih banyak pakai tato laki-laki. Ya. Jadi di sini Nabi menyampaikan bahwa Allah melaknat seorang wanita yang bertato dan meminta untuk dipakaikan tato. Ya, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hendaknya dijauhi oleh setiap Muslim dan Muslim. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur memakai tato? Ya dia bertobat. Ada cara-cara menghilangkan tato, menghapus tato itu ada. Ya kalau itu tidak membahayakan tubuhnya dan sebagainya, maka hendaknya dia menghilangkan tato yang ada di dalam tubuhnya tadi. Kalau tidak membahayakan sampai misalnya menyebabkan kematian atau gimana, maka dia bertobat kepada Allah, istighfar, mohon ampun, dan dia berusaha menghapus tato yang ada di tubuhnya tadi. Ya, tapi seandainya dokter mengatakan ini kalau dihapus membahayakan ini ya sudah bertobat saja, taubat dan istighfar dan berbanyak amal soleh, amal kebaikan, karena kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di masa-masa yang telah lalu, yang telah lampau. Ya. Kemudian ini tadi yang bagian yang kedua dari hadis ini. Ya, wal washima wal mustaushima, yaitu Allah melaknat wanita yang bertato dan perempuan yang diminta tato. Karena waktu itu, di zaman itu, wanita itu pakai tato yaitu tadi untuk tampil cantik. Ya. Sama di zaman kita, laki-laki pakai tato itu supaya dilihat kan gitu ya, diperhatikan supaya kelihatan sangar gitu ya. Nanti tatonya singa, tapi singanya singa sirkus, bukan singa yang beneran kan gitu. Jadi seseorang itu pakai tato supaya diperhatikan, menjadi pusat perhatian, tatonya banyak. Itu aja, tidak ada hal yang lain. Ya, tidak ada hal yang lain dari itu. Sama di waktu itu, wanita-wanita di zaman Nabi atau sebelum Islam, zaman jahiliyah, itu wanita-wanita pakai tato untuk menambah kecantikan diri, menjadi dilihat sama orang dan lain sebagainya. Itu saja. Dan itu dilaknat. Kemudian Nabi SAW menyampaikan wan-namiso wal mutanammiso. Dan Allah melaknat perempuan yang mengurus bulu alis di wajahnya dan wanita yang meminta untuk dikuris alisnya.
Ya. Kalau tadi rambut, ini masalah alis. Ya. Ya, alis ini biarkan sesuai dengan apa yang telah Allah ciptakan untuk kita. Ya. Jangan diotak-atik, jangan dicukur, kemudian disambung dengan alis yang lain supaya kelihatan sangar, kelihatan elegan, kelihatan cantik dan sebagainya. Ya. Syekh Albani mengatakan apa yang dilakukan sebagian wanita berupa mencabut alisnya sehingga menjadi seperti busur atau seperti bulan sabit, ya. Dan mereka lakukan untuk mempercantik diri menurut dugaan mereka, maka hal ini perbuatan yang diharamkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mungkin ada yang nggak dicukur tapi alisnya ditutupi dengan spidol apa gitu ya, kelihatan hitam, kelihatan lebih cantik. Ini dijauhi saja. Ya, dijauhi saja hal-hal tersebut. Kemudian juga Nabi menyampaikan wal mutafallijati lil husni, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat perempuan yang merenggangkan gigi untuk mendapatkan kecantikan, ya, yaitu merenggangkan, ini larangan yang berikutnya adalah merenggangkan gigi untuk mendapatkan kecantikan. Ini semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi SAW menyebut al-mutaghayyirati khalqallah, yaitu mereka itu orang-orang yang telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada penjelasan, maksudnya sejauh mana seorang hamba itu dikatakan dia merubah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Sejauh mana? Batasannya kayak gimana? Ya. Jadi merubah ciptaan ini, kalau misalnya seorang wanita dia mau tampil lebih cantik, akhirnya dia nambah-nambah rambut, minta disambung, dia rubah alisnya, dia rubah bentuk giginya, ini merubah ciptaan Allah dengan tujuan agar tampil lebih cantik dan mendapatkan pujian manusia. Ini yang dilarang. Ini yang dilarang dan termasuk dosa besar. Ya. Adapun orang yang misalnya, ya, akan tapi misalnya seseorang terbakar salah satu bagian tubuhnya, naudzubillah misalnya, ya, dia orang ini kena luka bakar, ya, di tangan, wajah atau kulit. Kemudian karena luka bakar itu menjadikan kondisi orang tadi tidak normal, tidak berfungsi seperti biasanya. Kemudian orang yang kena luka bakar ini melakukan operasi, maka ini tidak masalah. Dan ini tidak termasuk larangan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini beda kasus. Orang kena luka bakar di beberapa titik di tubuhnya misalnya, akhirnya anggota tubuhnya tidak berfungsi dengan baik. Akhirnya orang ini, ya, ikhtiar, setelah berdoa minta kesembuhan, minta sebagainya, sabar, dia ikhtiar, dia operasi, maka ini kata para ulama seperti Syekh Ali Hasan rahimahullah, maka ini tidak mengapa, ya, ini tidak mengapa. Ya. Adapun atau seseorang misalnya, ya, ini tidak termasuk merubah ciptaan, atau misalnya mohon maaf ada orang yang giginya monyong, tahu monyongnya? Ya, monyong ke depan, sehingga orang ini sulit untuk makan, sulit untuk bicara, sulit untuk kalau baca tajwid itu sesuai makhrajnya itu sulit karena giginya yang monyong tadi. Sehingga orang ini melakukan operasi supaya normal, diniatkan bukan untuk mempercantik diri, ya, tapi supaya bicaranya normal, makan juga enak. Kalau baca Al-Quran bisa sesuai tajwidnya, maka ini nggak masalah. Ini bukan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tujuannya supaya bisa berfungsi normal, tapi bukan untuk mempercantik diri. Karena sekali lagi kecantikan itu yang paling penting warjama kecantikan batin. Ya. Kecantikan batin, yaitu dengan taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian juga hati-hati melakukan, akan tapi kita tidak boleh melakukan apa yang berkembang di kalangan orang-orang kafir.
dan sebagian kaum muslimin. Misalnya ada orang hidungnya pesek kan gitu. Orangnya pesek kan gitu. Ya, kemudian dia operasi ingin supaya hidungnya mancung. Ini enggak boleh kata para ulama, seperti Syekh Ali Hasan, muridnya Syekh Albani rahimahullah. Itu beliau enggak membolehkan. Hidung pesek ya sudah enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Kecuali ya kalau hidungnya pesek itu menyebabkan dia nafasnya sesak. Kemudian bahkan dia harus bernafas lewat mulut misalnya, atau menyebabkan rasa sakit, kemudian dia operasi sehingga nafasnya normal, maka operasi ini dibolehkan untuk memperbaiki supaya memperlancar pernafasan tadi ya, bukan untuk memperbaiki, mempercantik atau mempertampan diri, bukan. Ya. Jadi ini semuanya kembali kepada niat dan tujuannya apa. Ya. Niatnya apa, tujuannya apa, ini semuanya sangat mempengaruhi. Jangan sampai seseorang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya. Kemudian di hadis yang berikutnya halaman 160 itu ya. Di dalam hadis yang lainnya dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, Nabi SAW juga bersabda, samanul kalbi waddami haramun. Hasil penjualan anjing dan darah itu diharamkan. Wa kasbul baghiyi, dan hasil upah dari pezina itu juga haram. Kemudian Nabi melanjutkan wa la'anal washimata wal mustaushimah, dan beliau yaitu Nabi melaknat perempuan yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato. Ya, ini ada kaitannya dengan pembahasan, yaitu masalah tato bagi wanita. Wa akilar riba wa mukilahu, dan Nabi SAW melaknat orang yang memakan riba dan memberikan makan dari hasil riba. Wa akilar riba, ya, memakan harta riba dan memberikan makan dari hasil riba, ini juga dilaknat. Disebutkan makan, ya, ini sebagai bentuk secara umum. Misalnya kalau ada orang dapat harta riba, misalnya bunga bank, tapi orang ini enggak dibuat untuk makan, dibuat beli pulsa listrik misalnya, kan enggak dimakan itu ya. Pulsa listrik buat bayar SPP anak sekolah misalnya, ini sama, karena itu mendapatkan manfaat dari harta tadi, walaupun tidak dimakan, enggak dimasak, dibelikan di warung, enggak, tapi ada manfaat yang lain. Ya, entah itu untuk ini dan sebagainya, ini nggak boleh, tetap tidak diperbolehkan sejauh yang kami ketahui ya, wallahu a'lam. Jadi harta riba itu kita berlepas diri untuk, biasanya yang sering disampaikan oleh para ahli ilmu itu untuk kepentingan umum, pembangunan jalan, pembangunan sarana-sarana umum, misalnya selokan atau pemafingan, itu saja, itu tujuannya berlepas diri, bukan untuk dapat pahala karena kita penyumbangan pembangunan jalan dengan harta riba tadi, bukan, tapi untuk melepaskan diri dari harta haram, itu saja. Ya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan wa la'anal musawwirin, dan Allah melaknat orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Ini sudah ada pembahasan tersendiri ya, masalah menggambar makhluk hidup, makhluk yang bernyawa. Ya, seperti memahat, buat patung persis manusia atau hewan ini, maka ini juga mendapatkan laknat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini perlu kita perhatikan, jangan sampai kita melanggar larangan-larangan ini. Ya, bagi yang pemilik salon ini ya kita sampaikan, kalau pemilik salonnya itu dia Muslim, ya kita sampaikan, kita nasihati, jangan sampai ketika usaha salon ini malah menerjang larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasul Alaihi Wasallam. Kemudian juga ini biasanya juga yang dilakukan oleh wanita itu sebagian mencat dan memanjangkan kuku. Ya. Sebagian orang itu untuk tampil cantik, tampil beda, itu mereka ada yang memanjangkan kuku dan kukunya itu dicat. Ya. Ini juga hendaknya dihindari
Karena Nabi SAW itu menyampaikan al-fitratu khamsun. Fitrahnya manusia itu 5 diantaranya ya, yaitu berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Ini fitrahnya manusia ya. Jadi manusia itu difitrahkan untuk memotong kuku, bukan memanjangkan kuku ya. Jadi kalau kita di atas fitrahnya, lihat orang kukunya panjang itu kan nggak srek ya, nggak nyaman. Walaupun kukunya bersih, apalagi kukunya hitam kan tambah jijik lagi kan begitu. Ya kalau kita di atas fitrahnya, lihat orang yang kukunya panjang itu nggak srek biasa, nggak nyaman. Kok gini ya orang ini ya? Padahal dia orang Muslim. Cuman karena kukunya panjang jadi kita kurang srek aja. Dia tetap kita hormati karena ini Muslimnya. Kalau bisa kita nasihati. Ya. Kemudian kita lanjutkan, ini tadi dosa besar ke-60, yaitu terkait penyambungan rambut, perenggangan gigi dan bertato khususnya bagi para wanita.